Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Bapak Ridho di sini. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang industri keuangan non-bank atau INBK. Untuk penjelasan tersendiri, yaitu industri keuangan non-bank. Setelah belajar bersama mengenai lembaga keuangan perbankan, sekarang kalian akan belajar mengenai industri keuangan non-bank atau IKNB yang terdapat di Indonesia. Berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, IKNB memiliki jenis badan usaha yang lebih banyak. Di samping itu, IKNB juga punya tugas dan fungsi berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. IKNB adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. IKNB terdiri dari atas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Berikut beberapa penjelasan terkait jenis-jenis IKNB. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama ada asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara kedua pihak antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Tujuannya agar peserta asuransi bisa mendapatkan perlindungan dengan membayar sejumlah iuran atau disebut remi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi. Nah, perlindungan yang didapatkan sendiri bisa bermacam-macam, seperti asuransi kesehatan, perlindungan nilai ekonomi jiwa atau asuransi jiwa, perlindungan harta benda, perlindungan kendaraan, dan lain-lain. Pada dasarnya, asuransi berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pihak tertanggung dari kejadian yang timbul tanpa terduga. Nah, seperti tanggung jawab hukum hingga tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pemegang polis atau nasabah asuransi. Untuk contoh-contohnya seperti pertama, memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan oleh atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Nah, selanjutnya ya, sendiri ada dana pensiun. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Fungsi dana pensiun itu sendiri adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran, masa kerja, serta hasil pengembangan dana tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja, DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kedua, DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya
ada lembaga pembiayaan. Berdasarkan OJK, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan sendiri khususnya didirikan untuk melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Selanjutnya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Lembaga ini biasanya berkaitan dengan upaya mendukung program kesejahteraan masyarakat dari pemerintah. Lembaga jasa keuangan khusus meliputi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pegadaian, swasta dan pemerintah, lembaga penjamin, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, seperti PT Sarana Multigria Finansial, PT Permodalan Nasional Madani Persero, dan PT Dana Reksa Persero. Selanjutnya, lembaga keuangan mikro. Berdasarkan OJK, lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha atau pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. LKM itu sendiri harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan usaha milik desa, kelurahan, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan koperasi. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Dan yang terakhir, teknologi finansial atau financial technology. Apabila kalian melakukan transaksi daring untuk berbelanja atau menyimpan uang, kalian telah menjadi salah satu pelaku teknologi finansial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut lembaga keuangan non-bank untuk beradaptasi hingga lahirlah teknologi finansial. Teknologi finansial merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Berdasarkan penjelasan OJK, aktivitas teknologi finansial meliputi peminjaman dan pembayaran yang berbasis teknologi informasi. OJK juga mencatat per 14 Agustus 2020 sudah ada 127 perusahaan fintech yang terdaftar di Indonesia. Kalian dapat menemukan informasi tersebut di situs web OJK. Sekian penjelasan dari Bapak, materi Bapak hari ini. Berharap kalian semua mengerti dengan penjelasan Bapak. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ke WA Bapak, nanti Bapak akan jelaskan. Sekian materi dari saya hari ini. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.